Kita mulai insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Matiin aja. Kita melanjutkan sambungan dari syarah keterangan dalam bab tafsir tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini itu qul id'u za'amtum min dunih anna al-mad'u la yamlik lida'iyah atau lida'i kasfa durran wa la tahwilahu min makani ila makan wa la min sifati ila sifatin. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang diseru itu tidak memiliki kemampuan, kekuasaan kepada yang menyeru untuk menyingkat kemudaratan dan tidak pula bisa merubah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Orang yang diseru pun itu tidak punya kemampuan untuk merubah sesuatu dari penyerunya. Walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan, walaupun yang diminta tadi, yang diseru tadi nabi atau seorang atau malaikat. Wa hadha yuqarriru butlan da'wati kulli mad'uwin min dunillahi ka'inan man kan. Oleh sebab ini menetapkan kebatilan doa setiap yang diseru dari selain Allah, siapapun orangnya. Yang diseru itu adalah Allah, yang dimintai itu Allah. Kalau selain Allah, siapapun orangnya dari kalangan nabi maupun malaikat, itu tidak bisa merubah. Ya, ini makna. Li'anna da'watahu takunu daniyatan ahwat makana ilaiha. Karena seruannya itu keadaan orang yang menyeru itu merupakan tipuan bagi penyerunya. Li'annahu asyraka ma'allahi ma la yanfa'u wa la yadurru. Karena sesungguhnya itu adalah menserikatkan bersama Allah pada orang yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan kemudaratan. Wa hadhihi ayat tuqarriru tauhid wa makna la ilaha illallah. Maka ayat ini menetapkan tentang tauhid dan makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bisa bayangkan ya, yang diseru itu tidak bisa merubah sesuatu. Walaupun yang diseru itu dari kalangan nabi, yang dimintai itu dari kalangan nabi atau malaikat. Maka di sini menetapkan bahwasanya memang yang dimintai itu, yang diseru itu Allah saja. Itu maknanya. Itu menekankan tentang tauhid. Wa qaulu ta'ala, dan Allah berfirman, ulaika alladziina yad'una
yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang yang diseru dari kalangan musyrikin, mereka sendiri itu mencari, berusaha kepada Rabb mereka al-wasilah, mencari wasilah, itu kedekatan. Jadi orang-orang yang disuruh pula sebenarnya mereka itu mencari kedekatan kepada Allah. Kok mereka justru dimintai? Harusnya orang itu meminta kepada Allah. Jadi wasilah di sini itu bukan yang dimaksud oleh orang-orang ahli bid'ah. Wasilah di sini itu para syekh-syekh yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu wasilah. Bukan. Justru wasilah itu ada al-qurb, yaitu kedekatan kepada Allah. Orang-orang yang diseru itu pula mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Jadi orang yang diseru ini belum tentu orang-orang yang jelek ya, orang-orang yang soleh, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Kok mereka justru dimintai? Itu namanya orang yang meminta itu bodoh, orang bodoh. Yubayyinu anna hadza sabil al-anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Menerangkan bahwasanya ini adalah jalan para nabi, para rasul dan orang yang mengikuti mereka dari kalangan mukminin. Qala Qatadah, berkata Qatadah, tuqirru ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yardhihi. Kalian menetapkan kepadanya, kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Tuqarribu, tuqarribu. Mereka atau kalian mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepadanya dan beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah. Itu yang disebut dengan al-wasilah, kedekatan. Bukan wasilah itu kemudian mencari-cari wasilah dari orang-orang agar orang-orang itu menyambung apa yang ingin diinginkan oleh orang yang meminta. Bukan. Jadi wasilah itu adalah kedekatan kepada Allah. Wa qara'a Ibnu Zaid telah membaca ayat ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ini tambah sedikit ayatnya. Mereka-mereka yang dimintai, yang diseru, mereka berusaha pula kepada Rabb mereka al-wasilah, kedekatan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka sendiri demikian. Justru dimintai. Mereka sendiri berusaha untuk dekat kepada Allah, malah justru mereka yang dimintai. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza khilafun fihi bainal mufassirin. Dan ini ada terjadi silang pendapat di antara para mufassir, wa dzakarahu an iddatin min a'immatit tafsir, dan menyebutkan dari berbagai macam dari imam-imam ahli tafsir. Kita sambung aja. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi hadhihi ayat, dalam ayat ini, dzakara al-maqamat ats-tsalath, disebutkan 3 kedudukan ayat ini. Yang pertama, ayat ini menyebutkan al-hub, kecintaan. Wa huwa ibtigha'a at-taqarrub ilaihi, mencari kedekatan kepada Allah. Itu al-hub. Hub di sini mencari kedekatan kepada Allah. Wa tawassul ilaihi bil a'mal as-salihah. Yang kedua,
bertawassul kepada Allah itu dengan amal-amal soleh, bukan dengan melalui orang-orang soleh yang sudah meninggal, agar disampaikan hajatnya kepada Allah, agar doanya didengar oleh Allah. Tidak, dengan amal-amal soleh. Berarti kalau orang itu beramal soleh, kemudian dia bertawassul dengan amal soleh, itu boleh. Telah beramal soleh membantu orang, ya Allah, aku kemarin telah membantu si fulan. Kalau saya membantu itu dalam rangka mencari ikhlas, mencari wajahmu, maka berikanlah aku kemudahan dengan sebab amal soleh saya. Itu namanya tawassul dengan apa? Amal soleh. Sebagaimana cerita tentang Ahlul Ghor, pemuda yang masuk ke dalam gua, 3 orang pemuda yang mereka ingin keluar dari gua tadi dengan batu yang menutup. Itu di antara 3 orang tersebut, mereka masing-masing bertawassul dengan amal soleh mereka, dan akhirnya Allah kabulkan dengan terbuka pintu gua tadi. Tawassul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, waraja wal khauf. Ya, raja dan khauf. Itu ada harapan dan rasa takut pula. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid wa haqiqatud dinil Islam. Ini adalah hakikat dari at-tauhid dan hakikat dari agama Islam. Kama fil musnad an Bahas bin Hakim an abihi an jiddihi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiddi atau jaddi boleh, jaddi, ya, jaddah. Sebagaimana dalam musnad an Bahas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, sesungguhnya dia qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kakeknya pernah berkata kepada Nabi SAW, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu adada asabi'i hadihi. Tidaklah aku mendatangimu kecuali setelah apa yang aku telah bersumpah dengan sejumlah jari-jariku ini. Alla atika fabilladhi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bihi, bahwa aku tidak akan mendatangimu. Jadi dia bersumpah dengan jari-jarinya, mengatakan aku tidak akan mendatangimu, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Apa yang engkau bawa dengannya? Qala, berkata Nabi, al-Islam. Yang aku bawa itu al-Islam. Qala wa mal-Islam. Apa itu Islam? An tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah. Itu engkau menyerahkan hatimu dan mengarahkan wajahmu kepada Allah. Wa an tusalliya as-salawati al-maktubah, bahwasanya engkau pula salat 5 waktu yang wajib. Wa tu dia zakata al-mafruḍah, dan engkau mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Ini di antara penjelasan yang berkaitan dengan hakikat tauhid, itu juga hakikat Islam. Engkau menyerahkan hatimu, mengarahkan wajahmu kepada Allah, menegakkan salat 5 waktu, dan menunaikan zakat yang wajib. Taib berikutnya, qala rahimahullah wa akhraja Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi min hadis Khalid
Ibni Ma'dan dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Muhammad bin Nasr al-Marwazi telah mengeluarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil Islam suwan wa manaran kama narit tariq. Bahwa bagi Islam itu ada tanda-tanda suwan, tanda-tanda yang dia memberikan petunjuk. Itu namanya suwan, tanda yang memberikan petunjuk. Jadi orang berjalan di suatu tempat ada tanda. Tanda itu sebenarnya memberikan petunjuk arah kemana. Itu namanya suwan. Wa manaran, dan rambu-rambu, menara-menara. Menara-menara, karena menara itu kalau di tempat-tempat tertentu sebagai rambu-rambu. Antum berlayar, ya. Berlayar dengan perahu atau kapal. Biasanya di pantai-pantai tertentu itu ada mercusuar. Mercusuar itu letaknya di mana? Di pohon atau di menara? Mercusuar itu di pohon atau di menara? Menara, bukan di pohon. Nah, itu tanda rambu-rambu. Ya. Kamanarit tariq, sebagaimana rambu-rambunya jalan. Min dzalika an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wal amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Oleh sebab itu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Kau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan ruh dari agama ini. Kalau tidak ada ma'ruf nahi munkar, rusak agama ini. Ruh dari agama ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di footnote situ disebutkan. Kemudian wa qawluhu atau wa hadha ma'na qawlihi ta'ala, dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Luqman ayat 22. Dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, dan kepada Allah akibatul umur, seluruh urusan itu kembali. Wa qaulihi ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Allah berfirman pula, dan ketika Ibrahim berucap kepada bapaknya Azar dan kaumnya, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku, karena sesungguhnya dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan Allah telah menjadikan dia kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunannya. Itu apa kalimat itu? Ai la ilaha illallah. Kalimat di situ kalimat la ilaha illallah
yang telah dijadikan oleh Allah sebagai kalimat yang akan kekal terus sampai kepada keturunan berikutnya. Ya. Ini tafsir tentang apa, Mas? La ilaha illallah. Jadi dibawakan sekian banyak ayat tafsir tentang la ilaha illallah. Fatadabbar kaifa عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يقبل من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج. Maka perhatikanlah bagaimana ungkapan dari Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dari kalimat yang agung ini dengan maknanya yang telah menunjukkan kepada peletakan kalimat tersebut dari al-bara'ah, dari berlepas diri. Apa itu? Min kulli ma yu'badu min dunillah, berlepas diri dari setiap apa yang diibadahi dari selain Allah, minal ma'budat al-mawjudah fil kharij, dari yang disembah, yang diibadahi, yang ada di alam ini. Kal kawakib, sebagaimana bintang-bintang. Bintang-bintang itu termasuk perkara yang diibadahi. Wal hayakil, apa itu? Berhala patung. Wal asnam, patung-patung. Allati sawwaraha qaumun Nuhin ala suwari salihin, sebagaimana yang telah dibuat gambar patung tadi oleh kaum Nuh alaihissalam dengan gambar-gambar patung-patung orang-orang saleh. Kejadian perbuatan syirik itu karena pertama kali mereka ingin mengenang-enang saja. Itu terjadi pada kaumnya Nuh sebelum datangnya Nuh. Kaumnya Nuh tapi sebelum datangnya Nuh. Mereka ingin mengenang jasa-jasa dari orang-orang soleh. Orang soleh buat gambar-gambarnya mengenang. Datang beberapa kurun, ada 10 kurun, 10 generasi. Bahasa Arab itu kurun itu bermakna 1 abad. 1 abad. Berarti 10 abad. Turun. Gambar yang pertama kali hanya dikenal, kemudian di akhir-akhirnya disembah. Dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Kemudian di situ terjadi turunkan Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka kembali kepada tauhid. Disebutkan di situ orang salehnya Waddin, Waswa'in, wa Yaghutsa, wa Nasr. Di dalam surat Nuh ada semua. Itu nama-nama berhala dari orang-orang saleh. Wa ghairiha minal awthan wal andad allati kana ya'buduha al-musyrikun bi ahyaniha, atau dari sesembahan-sembahan dan tandingan-tandingan yang dahulu orang-orang musyrik beribadah dengan patung-patung tadi. Walam yustasna min jami'il ma'budat illa alladhi fatarahu, tidaklah dikecualikan dari seluruh yang diibadahi tadi kecuali yang telah menciptakannya, itu Allah. Dikecualikan ini saja yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi, Allah saja. Fatarahu, ya. Wa huwallahu wahdahu la syarikalah, dialah Allah saja yang tidak ada syarikat baginya. Fa hada huwa alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlas mutabiqah. Inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas yang sesuai
Karena Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Demikianlah sesungguhnya Allah adalah zat yang benar, dan sesungguhnya apa yang mereka seru dari selain Allah itu adalah kebatilan, sesuatu yang tidak benar. Jadi, hak lawannya batil. Jelas tafsir-tafsir dari la ilaha illallah. Ini tafsir-tafsirnya. Fa kullu ibadah yuqsadu biha ghairullah min du'ain wa ghairihi fa hiya batilah. Maka kesimpulannya, setiap peribadahan yang dimaksudkan dengannya selain Allah, dari doa dan selainnya, maka itu adalah kebatilan. Jadi ibadah itu yang dimaksudkan dengannya mencari wajah Allah, itu yang disebut dengan ibadah yang ikhlas. Wa hiya asyirkul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dia itu adalah kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah dengan begitu saja, tapi diampuni Allah dengan taubat. Dengan taubat itu maksudnya. Karena dosa syirik itu juga bagian dari dosa besar yang paling besar. Semua dosa Allah menghapusnya kecuali dengan cara yang khusus, itu taubat, yaitu syirik. Syirik kecil maupun syirik besar itu akan hilang dengan taubat. Sedangkan amal-amal saleh yang lainnya bisa menghapus dosa selain dosa syirik dan dosa kekufuran besar, kecil, atau syirik besar, syirik kecil. Jadi dosa-dosa itu bisa dihapus dengan amal saleh kecuali dosa syirik. Dosa syirik itu harus dengan taubat. Tidak boleh kita meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik, karena tidak akan diampuni. Allah berfirman, "Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun." Kemudian dikatakan bagi kepada mereka, di mana apa yang kalian telah menserikatkan min dunillah, dari selain Allah. Qalu dhallu 'anna bal lam takun nad'u min qablu syai'an. Mereka mengatakan telah lenyap dari kami, bahkan kami tidak berdoa dari sebelum ini sesuatu pun, kepada sesuatu pun. Kadzalika yudillahul kafirin. Demikianlah Allah telah menyesatkan orang-orang kafir. Jadi yang menyebabkan mereka sesat itu, orang kafir itu, ya Allah, karena mereka sendiri, perbuatan mereka. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Jadi yang menjadikan orang itu berpaling dari Allah itu karena perbuatan mereka sendiri. Tatkala mereka berpaling, maka Allah pun akan palingkan hati-hati mereka. Allah itu maha adil, ya. Allah itu tidak mendolimi hamba-hambanya, dan itu sifat Allah, dan kita harus memahami sifat itu. Jadi apapun yang terjadi pada orang kafir itu sebenarnya karena mereka sendiri, kemauan mereka, niat mereka, keinginan mereka yang menyebabkan mereka itu sesat. Allah itu tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Allah itu sifat, memiliki sifat adil, memiliki hikmah. Gak mungkin kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil. Nah, itu karena mereka sendiri yang berpaling. Orang-orang Yahud, Nasara contohnya. Kenapa mereka
dimasukkan dalam golongan ahlul kitab kafirin. Nah, kita tapi kafir. Karena mereka sudah tahu tentang kerasulan Rasulullah dan mereka harusnya taat kepada perintah Allah agar mereka mentaati Rasul SAW, menerimanya, masuk pada apa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi mereka nggak tahu, mereka menolak. Itu falamma zagu azallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka. Ya. Allah adil, Maha bijaksana Allah. Tidak ada kekurangan padanya dari sifat-sifat yang mulia. Wa qawlu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. At-Taubah ayat 13. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan para rahib-rahib mereka sebagai rob-rob dari selain Allah, dan mereka pula mengambil Isa bin Maryam juga sebagai rohnya. Ya. Ini perbuatan siapa ini? Ahlul kitab. Jadi mereka sendiri yang menjadikan diri mereka seperti itu, mensyirikatkan Allah dengan makhluknya, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, dan Isa dan Maryam sebagai roh-roh selain Allah. Ya. Di sini ada tafsirnya dari hadis Adi bin Hatim At-Ta'i. Kita baca. Wa fil hadis, dalam hadis as-sahih yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala hadil ayat ala Adi ibn Hatim At-Ta'i, bahwa Nabi SAW membaca ayat ini kepada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Faqala, maka kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum, kami dahulu tidak beribadah kepada mereka, yang menjadikan rahib-rahib mereka, menjadi orang-orang alim mereka sebagai roh-roh selain Allah. Kami tidak beribadah kepada mereka. Qala alaysa yuhilluna lakum ma haramallahu fatahilluna. Kata Nabi, apakah mereka tidak menghalalkan bagi kalian? Apakah tidak mereka menghalalkan bagi kalian apa yang Allah haramkan? Fatahilluna, maka kemudian kalian pun menghalalkannya. Maksudnya begini, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kalian mengikuti penghalalan mereka itu. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Kemudian mereka mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, maka kemudian kalian mengharamkannya, mengikuti pengharaman mereka. Qala bala, tentu ya Rasul, demikian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fatilka ibadatuhum, demikianlah itu bentuk peribadahan mereka. Orang-orang yang menjadikan alim dan rahib-rahib mereka itu sebagai arbaban, roh-roh selain Allah, itu dengan cara mereka mengikuti apa yang dihalalkan oleh mereka tetapi sudah diharamkan oleh Allah. Mereka mengikuti pengharaman mereka yang sudah dihalalkan oleh Allah. Pengikutan mereka dalam penghalalan dan pengharaman tadi, itulah yang dikatakan Nabi sebagai bentuk ibadah mereka. Paham ya? Jadi kesyirikan itu tidak mesti hanya berbuat penyembahan. Nah, dalam hal menghalalkan dan menghalalkan saja masuk di dalam mengambil mereka sebagai roh-roh selain Allah. Dan ini yang
menjelaskan Nabi langsung. Fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadatan li ghairillah wa biha ittakhaduhum arbaban. Maka menjadilah ketaatan mereka itu dalam hal kemaksiatan sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Dengannya mereka mengambil para pendeta atau rahib-rahib itu sebagai roh-roh, kama huwa al-waqi fi hadhihi ummah, sebagaimana itu pun terjadi di umat ini. Wa hadza min asy-syirkil akbar al-munafi li-tauhid. Ini adalah syirik akbar yang meniadakan tauhid, alladzi huwa madlul syahadati alla ilallah, yang dia itu ditunjukkan dengan persaksian syahadat alla ilaha illallah. Insyaallah ya. Ini bentuk keterangan baru dari bentuk mengambil pemimpin, mengambil sesuatu yang kita taati, yang mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kita mengikuti mereka mengharamkan, dan kita mengikuti mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kita mengikuti mereka dalam hal penghalalan tadi. Itu bentuk peribadahan kepada mereka. Qala rahimallah fatabayyan bihadhihi al-ayah anna kalimat al-ikhlas nafat hadha kullahu li munafatihi li madluli hadhihi kalimat. Maka jelas dengan ayat ini sesungguhnya kalimat ikhlas itu menafikan ini seluruhnya, karena itu telah menafikan kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Itu kalimat itu syahadat la ilallah. Apa syahadat la ilallah itu? Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kita harus taat kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Maka kita telah menjadikan itu sebagai bentuk peribadahan dalam hal ketaatan. Fa'asbatu ma nafatsu minasyirki wa taraku ma asbathu minat tauhid. Mereka telah menetapkan apa yang telah dinafikannya dari kesyirikan, dan mereka telah meninggalkan apa yang ditetapkannya dari tauhid. Hati-hati ya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Masyaallah. Ini tafsir-tafsir dari syahadat la ilallah. Dan dari sebagian manusia ada orang yang menjadikan dari selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana mereka pula mencintai Allah. Jadi tafsirnya ada dua di sini. Tafsirnya ada dua, ma'ruf di kalangan ulama di kitab-kitab akidah, yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang pertama tafsirnya, mereka mencintai tandingan tadi seperti juga mereka mencintai Allah. Jadi mereka masih mencintai Allah, tapi sama kecintaan mereka kepada Allah sama dengan mereka mencintai Allah, kecintaan mereka kepada sunnah. Itu tafsir yang pertama. Paham ya? Tafsir yang kedua, mereka mencintai Allah itu seperti orang mukmin mencintai Allah. Mereka mencintai sembahan-sembahan mereka itu seperti orang mukmin mencintai Allah. Jadi mereka mencintai andat-andat mereka itu, tingkat kecintaan mereka kepada andat-andat mereka itu seperti orang mukmin mencintai Allah. Tafsir yang kedua. Tapi berkesesuaian dengan pembahasan syirik, maka yang lebih
tepat, yang lebih utama tafsir yang pertama tadi. Karena mereka menggabungkan kecintaan. Mereka juga mencintai Allah, mereka juga mencintai Allah, Anda mereka. Dan sama, mereka mencintai Allah itu tingkat kecintaannya sama seperti mereka sendiri mencintai Allah, para patung-patung atau sembahan tadi. Kalau yang kedua tadi kesamaan saja. Orang mukmin mencintai Allah, tingkat kecintaannya seperti mereka mencintai apa? Mencintai sembahan mereka. Mereka tidak mencintai Allah. Mereka mencintai patung-patung mereka itu sama tingkat kecintaannya seperti orang muslim mencintai Allah. Jadi kalau yang pertama tadi mereka mensyirikatkan Allah. Samping mencintai Allah juga mencintai apa? Patung-patung mereka. Baik. Fakullun man ittakhadha niddan lillah yad'uhu min dunillah yarghabu ilaihi wa yarjuhu lima yu'ammilu minhu qada'a hajatihi. Baik, sampai dulu. Maka setiap orang yang mengambil menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu, mereka berdoa kepadanya dari selain Allah. Mereka berharap kepada selain Allah. Mereka juga rasa apa? Yargha, berkeinginan kepadanya, berharap kepadanya dengan apa yang mereka itu kemudian menyampaikan kepada mereka hajat keperluan. Wa tafrij kurabatihi, dan melepaskan dari kesulitan-kesulitannya. Kahali ubadil kubur wa tawagid wal asnam, sebagaimana keadaan para penyembah kuburan, para togut-togut dan para patung. Para togut-togut itu bisa diantaranya ketuanya togut itu iblis, syaitan. Togut-togut itu juga bisa artinya orang-orang yang merubah hukum Allah. Togut. Togut-togut itu indaranya juga orang yang disembah dia ridho kepada penyembahan tadi, itu juga togut namanya. Jadi orang itu disembah, orang yang disembah ini ridho dengan bentuk penyembahan tadi, itu togut namanya juga. Ya. Dan kepalanya togut itu iblis, syaitan. Ya. Dan patung-patung. Fala budda ay yu'azzimuhu wa yuhibbuhu lidzalik. Maka mesti mereka itu mengagungkan dari togut, ya, mengagungkan patung-patung mesti dan mencintainya. Fa innahum ahabbuhum ma'allah in kanu yuhibbuna Allah ta'ala. Maka mereka pun bisa jadi mencintai mereka para sesembahan tadi bersama Allah, kalau memang mereka itu juga mencintai Allah. Nah, ini ya syirik namanya. Mereka mencintai sembahan juga mencintai Allah. Justru ini adalah bentuk kesyirikan, menyamakan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna la ilaha illallah. Mereka berkata kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa yusalluna wa yasumuna. Mereka salat dan berpuasa. Faqad asraku billah fil mahabbah bimahabbati ghairihi wa ibadati ghairihi. Ya, tetapi sungguh akan apa? Maka sungguh mereka telah menserikatkan kepada Allah dalam hal kecintaan dengan mencintai kepada selainnya dan juga beribadah kepada selainnya. Fattikhaduhum al-indad atau al-andad yuhibbunahum kahubbillah yubtilu kulla qawlin yaqulunahu wa kulla amalin ya'malunahu. Masya Allah. Maka kemudian mereka mengambil andad-andad, tandingan-tandingan tadi, mereka mencintai
tandingan tadi sebagaimana pula mereka mencintai Allah, maka itu membatalkan seluruh ucapannya yang mereka ucapkan dan segala amalan yang mereka amalkan. Li'anna syirk la yuqbal minhu amalun wa la yasihhu minhu, karena orang yang syirik tidak diterima darinya suatu amalan dan tidak sahih, tidak sah amalannya. Wa haula'i in qalu, walaupun mereka ini berkata la ilaha illallah, walaupun mereka berucap la ilaha illallah. Ini tafsir tentang syahadat la ilaha. Jadi kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, ya kita harus menjalani konsekuensinya. Jangan kita menjalani sesuatu yang menafikan, meniadakan la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah tidak boleh. Ya. Banyak ya orang seperti itu, banyak. Yang mereka punya cinta kepada selain Allah dan cinta kepada Allah pun ada mereka. Di samping mereka sholat berpuasa, mereka di sisi lain pun datang beribadah kepada selain Allah. Ada juga seperti itu. Atau bentuk kecintaan. Mereka masih mencintai Allah, tapi mereka pun mencintai kepada selain Allah. Yang tingkat kecintaan itu kadang-kadang sama, diberikan sama. Ya, ini bahaya dalam perjalanan kita menunaikan amalan dari persaksian la ilaha illallah. Bahaya. Hati-hati. Karena amalan seperti ini menghapus seluruh amalan kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Ya. Amalan syirik tidak diampuni selain orang itu bertobat. Kalau bertobat, alhamdulillah, taubat nasuha diterima, insyaallah. Jadi mungkin begitu dulu karena ucapannya panjang sekali, biar tidak terputus. Ana sengaja ke la ilaha illallah itu cukup sudah dimengerti. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Afwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita menjadi orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya. Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Afwan. Saya kira ada yang tanya. Kosong. Loh. Oh, enggak ada pertanyaan. Oh, saya pikir ada persiapan. Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan insyaallah. Ya, tafadhol.